udah semangat. Berarti udah siap untuk ibadah dong. Siap Kak. Nah adik-adik masih ingat gak sama kakak-kakak yang ada di depan ini? Kayaknya udah lupa ya deh Kak. Nah karena adik-adik lupa, kita kenalan yuk dari sebelah sini. Kak Reva. Sama Kak Mauren. Yeay. Kak Angel. Yeay. Kak Sonia. Kak Bagus. Makin semangat tentunya adik-adik buat ibadah. Nah untuk memulai mimpi hari ini adik-adik saat teduh dulu ya. Kakak-kakaknya tungguin adik-adik saat teduh. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Untuk semangat pagi kita mau berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu Senang Jadi Anak Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengawali hari ini kita mau satu dalam doa. Persiapkan hati, sikap doanya yang baik. Doanya diikuti dalam hati ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami boleh berterima kasih atas hari baru yang boleh Engkau berikan. Kiranya Engkau memberkati impa kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, dibuka kaca-nya dari 361, hari Minggu hari yang mulia, bait 1 dan 2. Thank you.
Nah, adik-adik sekarang kita mau baca Mazmur. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita akan baca dari Mazmur 62. 62 hurufnya yang paling gede, angkanya yang paling gede. Nanti ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Nah, judulnya kita baca bareng-bareng. Ayat yang tercetak keluar dibaca oleh Kak Mauret, dan ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik dibantu oleh kakak-kakak yang ada di sini. Kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Perasaan tenang dekat Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Oke adik-adik, sekarang diambil KC-nya. Kita mau nyanyi dari KC nomor 214, Yesus memanggil, bait yang pertama dan kedua. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti di dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ketemu lagi minggu ini sama Kak Pinkan. Nah, minggu ini Kak Pinkan mau cerita nih dari Alkitab. Kalau gitu apa yang harus adik-adik siapkan? Benar, adik-adik harus menyiapkan Alkitab. Tapi jangan dibuka dulu ya. Setelah Alkitabnya disiapkan, duduknya yang rapih. Nah, udah pada pintar semua. Nah, adik-adik, minggu ini Kak Pinkan mau cerita nih tentang seorang nabi. Siapa yang tahu tugas dari seorang nabi? Semuanya pasti tahu ya, tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Allah. Nah, minggu ini Kak Pinkan mau cerita tentang seorang nabi yang bernama Bapak Yoel. Siapa namanya adik-adik? Ya, Bapak Yoel. Nah, Bapak Yoel diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada sebuah bangsa yang bernama bangsa Yehuda. Bangsa apa adik-adik? Bangsa Yehuda. Jadi, pada saat itu, bangsa Yehuda adalah bangsa yang tidak taat kepada perintah Allah. Oleh karena itu, bangsa Yehuda mau dihukum adik-adik. Hukumannya adalah akan datang banyak sekali belalang. Wah, kira-kira apa yang dirasakan oleh bangsa Yehuda ya, jika di rumahnya banyak sekali belalang?
pasti mereka merasa ketakutan. Terus pasti hasil taninya mereka akan dimakan habis oleh belalang, sehingga mereka akan hidup kesusahan. Wah, sebelum hal itu terjadi, Allah mengutus Bapak Yoel untuk menyampaikan pesan ya adik-adik. Kita baca yuk pesan apa yang mau disampaikan Allah melalui Bapak Yoel. Kita buka Alkitabnya dari kitab Yoel. Kitab Yoel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Cluenya dia ada di depan. Berarti perjanjian lama. Nah, kitab Yoel ini disingkatnya YL. Adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri bisa minta bantuan mama dan papa di rumah ya. Nah, minggu ini kita mau baca dari kitab Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Nah, adik-adik, karena cuma satu ayat, kita bacanya bareng-bareng ya. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Boleh disimpan lagi Alkitabnya. Adik-adik, tadi kakak udah ceritakan bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang tidak taat. Karena ketidaktaatan mereka akan diberikan banyak sekali, belalang. Nah, karena itu, sebelum hal itu terjadi, Allah mengutus Bapak Yoel nih untuk menyampaikan pesan yang tadi sudah sama-sama kita baca. Pesannya itu adalah supaya bangsa Yehuda hidup taat kepada perintah Allah dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi ada satu hal nih yang Allah mau bangsa Yehuda lakukan, yaitu menceritakan tentang firman Allah kepada semua orang. Dan Allah mau mereka menceritakan tentang kebaikan Allah kepada semua orang. Nah, adik-adik, ternyata pesan yang tadi sudah kita dengar bukan hanya untuk bangsa Yehuda aja, tapi untuk kita semua di sini, untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan tentang firman Tuhan, dan juga anak-anak yang mau membagikan firman Tuhan. Caranya gimana ya? Kan adik-adik sekarang lagi di rumah aja. Nah, gampang adik-adik. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan melalui apa aja? Melalui internet. Contohnya kayak sekarang nih, kita IMPA sama-sama di rumah. Terus bisa juga adik-adik mengisi waktu luang adik-adik dengan mendengarkan firman Tuhan dari orang tua. Adik-adik bisa tanya-tanya nih tentang firman Tuhan kepada mama dan papa di rumah. Nah, kalau adik-adik sudah dengar banyak sekali firman Tuhan, nanti ketika kita ketemu sama-sama di IMPA, adik-adik bisa berbagi kepada teman-teman yang lain tentang firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Nah, kakak gak sabar nih dengar cerita adik-adik nanti tentang firman Tuhan apa aja yang sudah adik-adik dengar selama di rumah. Tapi, selain mendengarkan firman Tuhan dari orang tua, selain membagikan cerita firman Tuhan kepada teman-teman di gereja, ternyata adik-adik juga bisa nih membagikan firman Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan adik-adik. Nah, melalui perkataan, contohnya adalah dengan mau berkata-kata yang baik. Misalnya, kalau mama atau papa meminta tolong kepada adik-adik, nah adik-adik tidak boleh membantah. Terus kalau misalnya lagi main sama teman-teman di rumah atau sama teman-teman di sekolah, adik-adik berkata-kata yang baik, tidak berkata-kata yang jahat. Nah, kalau tadi melalui perkataan, kalau melalui perbuatan, apa aja ya hal-hal yang adik-adik bisa lakukan? Yang pastinya perbuatan-perbuatan baik ya. Misalnya di rumah, apa hal baik yang adik-adik bisa lakukan? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Mau dengar-dengaran nasihat orang tua. Terus yang ketiga, mau main sama kakak adik di rumah. Itu di rumah. Kalau misalnya di sekolah, apa aja nih hal baik yang bisa adik-adik lakukan? Yang pertama, masih ingat cerita minggu lalu? Iya, mau berbagi sama teman-teman di sekolah. Terus apa lagi? Tidak
curang ya kalau misalnya bermain. Terus apalagi? Tidak menyontek. Wah, adik-adik sudah sangat-sangat pintar ya. Kalau gitu kakak mau tanya, di sini siapa yang senang mendengarkan cerita tentang Tuhan dan mau membagikan kepada semua orang? Saya. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan tutup firman hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya Engkau membantu kami untuk menjadi anak-anak yang senang mendengarkan firman-Mu, dan juga anak-anak yang mau menceritakan firman-Mu melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami, agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk merespon firman yang tadi kita dengar, kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Nah, siapin kacinya, dan setelah itu kita buka nomor 199. Suka menuturkan. Nah, adik-adik, dengan sikap sempurna, mari kita pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari neraka mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pendidikan kami, kiranya Engkau berkati Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, yaitu belajar dari rumah ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan saat ini dapat berguna untuk masa depan kami nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberkati Papa dan Mama selama ini yang sudah menjaga kami. Kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan rezeki yang cukup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang sakit. Tuhan Yesus, berkatilah obat-obatan yang diminum Tuhan Yesus agar dapat mengembalikan kekuatan dan kepulihan lagi. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, baik para pemimpin dari negeri kami dan juga seluruh lapisan masyarakat ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka supaya mereka semakin baik di dalam mengurus bangsa dan negara ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, juga jauhkanlah bangsa negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini supaya kami bisa beraktivitas dengan normal kembali. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian persiapan kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kau mau memberkati pendeta, majelis, misioner, pemuda-pemuda dan yang lain ya Tuhan. Dan Tuhan Kau juga mau memberkati rekan-rekan kami yang pada saat ini mempersiapkan ibadah online ya Tuhan. Semoga dengan adanya ini semua ibadah bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kan kami alaskan dalam
dalam doa yang telah kau ajarkan kepada kami semua. Bapa Kami di kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami tapi kuasa kami dari yang jahat. Kerajaan, kuasa, dan Kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sebelum menutup ibadah kita buka KC-nya. Dari KC nomor 269, tinggal dalam Yesus bait 1 dan 2. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang suka mendengarkan dan membagikan cerita tentang Tuhan, dan juga mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti di dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah. Terima kasih untuk sukacita selama ibadah. Tuhan, sekarang kami sudah selesai ibadah. Kiranya Engkau memberkati aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Bapa, terima kasih.